صلاة الله سلام Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Alhamdulillah, di pagi menjelang siang kita kembali bisa duduk untuk bertolabul ilmi di Musalla Al-Qadir ini, dan kita masuk pada hadis Aisyah radhiyallahu anha, masih dalam bab salat al-istisqa. Kita baca hadisnya. An Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza ra'a matara qala Allahumma sayyiban nafi'a, akhrajahu. Dari Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila melihat hujan turun, maka beliau langsung berdoa, "Ya Allah, hujani kami dengan hujan yang membawa manfaat." Hadis ini dikeluarkan Bukhari dan juga Muslim. Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang adab ketika turun hujan. Nah, salah satunya adalah dengan disunahkan atau dianjurkan kalau kita melihat hujan atau turun hujan, langsung kita membaca Allahumma sayyiban nafi'a. Ya Allah, hujani kami dengan hujan yang membawa manfaat. Bahkan sebagian para ulama menambah, setelah kita membaca Allahumma sayyiban nafi'a, kita juga mengucapkan kalimat mutirna bifadlillahi wa rahmatihi. Mutirna bifadlillahi wa rahmatihi. Jadi kalau digabung Allahumma sayyiban nafi'a mutirna bifadlillahi wa rahmatihi, itu hukumnya sunnah. Kenapa demikian? Adapun kalimat Allahumma sayyiban nafi'a, ya Allah, hujani kami dengan hujan yang bermanfaat, karena tidak semua hujan itu bermanfaat. Ada hujan-hujan yang kemudian sampai membawa bencana dan azab, seperti terjadinya banjir di mana-mana. Seperti di Batam sendiri kita menyaksikan ada beberapa tempat di Batam ini, seperti yang terjadi di mana di Tembesi itu sampai satu dada kan begitu, sampai menenggelamkan separuh rumah, bahkan menghancurkan barang-barang. Bahkan terkadang ada yang kemudian hujan ini membuat longsor sehingga memakan banyak jiwa manusia. Makanya kita disunahkan kalau ada hujan itu, sehingga hujan yang turun kepada kita tidak membawa adab, tetapi membawa manfaat. Adapun kemudian disunahkan juga membaca mutirna bi fadlillahi wa bi rahmatihi, bahwa kami dihujani dengan karunia Allah subhanahu wa ta'ala dan juga rahmatnya, supaya bentuk tauhid kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa hujan ini yang menurunkan Allah. Karena ada hadis yang mengatakan, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Zaid bin Khalid al-Juhani, dan itu terdapat dalam Sahih Bukhari Muslim juga,
beliau meriwayatkan hadis kursi di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun, fa amma man qala mutirna bi fadlillahi wa bi rahmatihi fadzalika mu'minun bi wa kafirun bil kawakib, wa amma man qala mutirna bi naui kadza wa kadza fadzalika kafirun bi mu'minun bil kawakib. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis kursi, ada dari antara hamba-hambaku yang di pagi hari dia beriman kepadaku dan juga kafir. Adapun yang mengucapkan kami dihujani dengan karunia Allah dan rahmatnya, berarti orang yang mengucapkan ini telah beriman kepadaku, kata Allah, dan kafir dengan bintang-bintang. Adapun orang yang mengatakan kami dihujani dengan bintang ini dan itu, maka dia telah kafir kepadaku dan beriman kepada bintang-bintang. Jadi makanya dianjurkan apabila hujan turun, kita menambah kalimat Allahumma sayyiban nafi'a mutirna bifadlillahi wa rahmatihi. Karena dahulu di zaman jahiliyah, sebagian orang-orang jahiliyah itu meyakini bahwa sebagian bintang itu memiliki pengaruh tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di bumi, yang kemudian dikenal dalam ilmu tauhid sebagai ilmu nujum. Walaupun ilmu nujum sendiri terbagi menjadi dua sebenarnya. Ada yang disebut dengan ilmu tasyir, ada yang disebut dengan ilmu ta'thir. Ada tasyir, ada ta'thir. Adapun yang dibolehkan ketika kita mempelajari soal perbintangan itu masuk pada ilmu tasyir. Tasyir itu artinya perjalanan bintang. Jadi perjalanan bintang itu dipelajari. Dari situlah akhirnya mengenal waktu-waktu sholat, kemudian juga mengenal waktu-waktu puasa, dan begitu seterusnya. Bahkan bisa wajib hukumnya kalau mengenal arah kiblat dan yang lainnya, atau waktu-waktu sholat wajib. Tapi yang dilarang itu adalah yang kedua, yang disebut dengan ilmu ta'thir. Ta'thir itu artinya pengaruh. Jadi meyakini bahwa bintang-bintang itu memiliki pengaruh. Pengaruh akan peristiwa-peristiwa yang terjadi di bumi. Makanya orang-orang jahiliyah ketika kematian putra Nabi SAW, para sahabat yang masih terkontaminasi dengan kebiasaan jahiliyah, mereka menganggap bahwa ketika meninggalnya anak Nabi Ibrahim terjadi gerhana, mereka menganggap bahwa gerhana itu yang membawa kematian. Padahal gerhana itu tanda dari tanda-tanda kuasa Allah. Lah termasuk juga mereka meyakini bahwa hujan turun itu karena disebabkan bintang. Makanya kemudian mereka mengatakan mutirna bi naui kadza wa kadza. Kami dihujani dengan bintang ini dan itu. Padahal hujan itu turun datang dari Allah sebagai karunia dan rahmat. Makanya kalau kita menambah Allahumma sayyiban nafi'a, kemudian mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi, berarti kita sedang mentauhidkan Allah dan kita sedang bersyukur kepada Allah dan telah beriman kepada Allah dan kufur dengan bintang-bintang yang merupakan sesembahan sebagian manusia di zaman itu. Jadi ini faedah dari hadis Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, dan ini bagian daripada adab-adab ketika turun hujan. Baik, kita masuk pada hadis berikut. An Sa'din radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam da'a fil istisqa, Allahumma jallilna sahaban kathifa qasifan daluqa sahukan
tumtiruna minhu radhadan qitan sajlan ya dzal jalali wal ikram. Dari Sa'ad, dari sahabat Sa'ad radhiyallahu anhu, Nabi SAW berdoa sewaktu memohon hujan, artinya ketika sholat istisqa. Nabi SAW berdoa, ya Allah, ratakanlah bagi kami awan yang tebal. Allahumma jallilna sahaban kathifa. Ya Allah, ratakanlah, maksudnya kalau bisa kena semua, jangan di tempat-tempat tertentu saja. Ratakan kalau bisa hujan untuk kami dengan mengirimkan awan yang tebal. Qasifan dzaluqa dhahuka, artinya yang berhalilintar, yang deras dan berkilat-kilat. Tumtiruna minhu radadan, yang menghujani kami dengan rintik-rintik, qit-qitan, buliran-buliran kecil, sajlan, yang banyak menyirami. Ya dzal jalali wal ikram, wahai zat yang maha agung dan maha mulia. Artinya Nabi SAW meminta hujan deras, dan biasanya kalau hujan deras kencang, biasanya kan disertakan dengan halilintar. Jadi tidak perlu takut. Kalau ada petir, ada halilintar, itu tidak perlu takut, karena Rasul juga meminta di sini kan. Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar didatangkan awan hitam yang tebal, berhalilintar, yang deras, berkilat, menghujani kami, kata Nabi SAW, di mana hujan itu ada rintik-rintik, butir-butir kecil, dan banyak menyirami semua tempat. Terkadang di antara kita kalau ada halilintar kan ketakutan tuh. Ada Rasul meminta justru halilintar gitu ya, yang kemudian kilat juga. Karena biasanya halilintar dan kilat itu menyertai hujan deras biasanya. Kalau hujannya nggak deras kan jarang gitu ya. Makanya Nabi SAW intinya meminta hujan yang deras sehingga merata. Kalau hujan rintik-rintik kayak gini, ya iyalah di sini hujan, di Tiban Plata hujan. Ya, tapi kalau deras itu kan rata-rata rata dia. Nah tentu Nabi SAW menghendaki manfaat daripada hujan ini supaya terkena semuanya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa faedah hadis ini? Pertama, hadis ini disunnahkan untuk berdoa ketika turun hujan. Jadi sunnah hukumnya ketika turun hujan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar nikmat Allah itu meluas. Jadi bukan hanya kita saja. Ya kalau hujan di Batam, kalau kita satu kota Batam, hujan ini supaya manfaatnya kemana-mana. Kemudian yang kedua, disunahkan juga ketika meminta hujan itu bertawasul. Bertawasul dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Karena di sini Nabi SAW menutup doanya dengan mengatakan ya dzal jalali wal ikram. Ya dzal jalali wal ikram artinya wahai zat yang maha agung lagi maha mulia. Dan ini bentuk tawassul. Kalau kita meminta sesuatu, maka bertawassulah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan nama-nama dan sifat-sifatnya. Adapun tawassul sendiri memang dalam bab akidah itu terbagi menjadi dua. Ada tawassul masyru', memang disyariatkan. Ada tawassul mamnu', tawassul yang dilarang. Adapun tawassul yang disyariatkan itu ada tiga. Pertama, tawassul dengan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala menggunakan nama dan sifat-sifatnya seperti dalam hadis ini. Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut-nyebut nama-namanya. Namanya kita minta rizki, maka perbanyaklah menyebut nama Allah ya Razzaq.
Kalau kita minta dikaruniakan anak, maka mintalah dengan menyebut nama Allah ya Wahhab. Kalau kita banyak dosa ingin diampuni, maka mintalah kepada Allah dengan banyak-banyak menyebut ya Ghaffar, dan begitu seterusnya. Itu namanya meminta kepada Allah dengan menyebut nama-namanya, dan itu salah satu bentuk mustajab doa. Kalau doa kita ingin istijabah, ingin diijabah Allah, maka gunakan tawassul dengan nama dan sifatnya. Yang kedua, tawassul dengan amal saleh, yang sering saya jelaskan. Makanya jangan remehkan amal sekecil apapun, karena bisa digunakan untuk tawassul. Seperti yang terjerembab beberapa anak muda dalam gua, kemudian tiga-tiganya bertawassul, akhirnya keluar dari gua. Tawassul dengan amal saleh mereka. Kemudian yang ketiga, bertawassul dengan doanya orang saleh. Doanya orang yang saleh, yang taat kepada Allah. Tapi khusus yang ketiga ini, sebagian para ulama mengatakan hukumnya boleh, ya, bukan hukumnya sunnah. Boleh, tapi tidak sampai sunnah. Karena bagaimanapun berdoa itu lebih baik dipanjatkan dari hati sendiri, bukan minta didoakan orang lain. Makanya saya heran, waktu saya umroh itu banyak orang-orang yang kemudian dipandu, ya kan, ketika tawaf, ketika sa'i itu setiap keliling ada yang membaca kemudian diikuti oleh jemaah. Padahal yang namanya doa itu kan keinginan kita, bukan keinginan mutawif. Nanti keinginan mutawif ibu ikut-ikutan pula, yang untung mutawif lah kan. Artinya kan cukuplah kita membaca yang disyariatkan saja, lebihnya kita doa sendirilah. Kan doa itu kan harus keluar dari hati. Makanya ada seorang Arab Badui, ketika sedang tawaf, dia melihat Nabi SAW dan Mu'adz bin Jabal berdoa dengan doa yang sangat baik dan panjang. Sehingga si Badui ini pengen mengikuti doanya Nabi dan doanya Mu'adz, dan mengatakan, ya Rasulullah, aku tidak bisa berdoa sebaik dirimu dan juga Mu'adz bin Jabal. Maka Nabi SAW mengatakan, lalu selama kau tawaf itu apa yang kau baca di situ? Maka dia mengatakan, aku hanya mengatakan, ya Allah, masukkan aku ke surga, keluarkan aku dari neraka. Maka Rasul mengatakan, seputar itulah kau berdoa, itu sudah cukup. Jadi tidak harus mengikuti Nabi, tidak harus mengikuti Mu'adz. Doa itu harus keluar dari hati, lubuk hati kita mau minta apa, ya, bukan dipandu orang. Nah, makanya kemudian ketika kita meminta doa kepada orang lain itu, maka hukumnya boleh saja, karena sebaik-baik doa itu yang keluar dari hati kita. Keinginan kita apa, minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu disebut dengan tawassul masyru' namanya. Adapun tawassul mamnu, tawassul yang dilarang, ya seperti bertawassul kepada kuburan-kuburan, meminta-minta kepada kuburan orang saleh, kuburan habib, kuburan kiai dan yang lainnya, maka itu tawassul yang bisa menjerumuskan kepada kesyirikan, tidak boleh. Ini yang kedua. Faedah dari hadis ini, bahwa hadis ini ada syariat tawassul dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Kemudian juga di antara faedah yang ketiga, istihbabud du'a bima fi hadithi Sa'din fil istisqa. Secara umum bahwa kalau kita sedang istisqa meminta hujan, disyariatkan atau disunnahkan menggunakan lafaz doa yang diajarkan dalam hadis ini. Allahumma jallilna sahaban kathifan qasifan daluqa dhahuka tumtiruna minhu radadan qitan sajlan ya dzal jalali ikram. Jadi sunnah hukumnya membaca ini, tetapi masalahnya hadis ini dhaif. Hadis ini tidak sahih, ya. Sehingga mungkin secara lafaz boleh-boleh saja, ya. Tetapi kalau harus dengan hadis ini dengan meyakini bahwa ini yang dibaca karena ada hadis daripada hadis ini, maka itu tidak benar, karena hadis ini lemah, ya. Secara lafaz tidak bisa digunakan, secara riwayat tidak bisa digunakan. Tapi kalau memang lafaznya baik, maka tidak mengapa kita mengambil lafaznya saja, bukan mengamalkan hadis lemah, tidak. Ini juga diantara
keutamaan atau faedah dari hadis ini. Baik, kemudian kita masuk pada hadis berikutnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abi Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kharaja Sulaiman alaihi salam yastasqi fara'a namlatan mustalqiyatan ala dhahriha rafi'atan qawaimaha ila samai taqulu Allahumma inna khalqun min khalqi laisa bina ghinan an suqyak faqala irji'u faqad suqitum bida'wati ghairikum rawahu Ahmad wa sahahu al-Hakim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dahulu Nabi Sulaiman alaihi salam pernah keluar untuk memohon hujan. Artinya di zaman Nabi Sulaiman dahulu pernah terjadi paceklik hebat. Bertahun-tahun tidak turun hujan sehingga mulai mereka kekurangan air, kelaparan dan yang semacamnya, sehingga Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wasallam mengajak Bani Israel untuk melaksanakan salat istisqa. Maka dia keluar untuk melaksanakan salat istisqa. Tiba-tiba kemudian Nabi Sulaiman melihat seekor semut yang terlentang di atas punggungnya dengan kaki-kakinya terangkat ke langit. Jadi seolah-olah semutnya berbalik. Ya, semut itu pada kayak semut mati gitu ya, terbalik. Jadi kakinya ke atas, punggungnya ke bawah. Dan itu banyak sekali semutnya. Rupanya semut itu bukan mati tapi sedang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa semut-semut itu juga minta air. Apa doa semut? Kata semut, Allahumma inna khalqun min khalqi. Ya Rabb, kata semut ini, ya Allah, kami adalah salah satu dari makhlukmu. Kami adalah salah satu dari makhlukmu, laisa bina ghinan an suqyak, yang bukan tidak membutuhkan siraman airmu. Artinya kami juga manusia, kami juga makhlukmu, kami juga butuh air. Rasulullah seperti mengatakan, tolonglah hujanikan. Lah Nabi Sulaiman yang paham dengan bahasa binatang dan juga bahasa semut, akhirnya mengatakan kepada seluruh Bani Israel untuk pulang dan mengatakan irji'u faqad suqitum bida'wati ghairikum. Kata Sulaiman, pulanglah kalian, benar-benar akan diturunkan hujan karena doa makhluk selain daripada kalian. Dan Nabi Sulaiman menyuruh orang-orangnya untuk pulang kembali ke kota, untuk kembali ke kota dan menganggap bahwa semut-semut itu sudah menggantikan meminta hujan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam riwayat betul-betul terjadi hujan deras. Nah, dari sini kita tahu bahwa walaupun hadis ini sebenarnya hadis lemah, ya, dikeluarkan oleh Imam Ahmad juga Imam Hakim. Ada yang mengatakan karena ada Muhammad ibn Aun maula Ummi Yahya bintul Hakam, dan Muhammad ibn Aun dan bapaknya dua-duanya majhul. Wallahu alam. Intinya bahwa hadis ini ada lemah, tapi bisa kita ambil faedah yang banyak dari hadis ini. Pertama, bahwa salat istisqa itu adalah sunnatul anbiya. Salat istisqa itu adalah sunnahnya para nabi. Karena bukan Nabi Sulaiman saja yang meminta hujan kepada Allah, Nabi Musa pun sama. Dan itu dijelaskan malah bahkan dalam Quran, wa idistasqa Musa liqaumi. Dan ketika Nabi Musa alaihi salatu wassalam dimintai istisqa hujan oleh kaum, maka Musa pun kemudian meminta kepada Allah untuk dihujani, kan, dimintai air. Jadi ini sunnahnya para nabi. Ya, termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia melakukan salat istisqa bersama para sahabat. Ya. Jadi intinya bahwa salat istisqa adalah dia sunnatul anbiya, sunnahnya para nabi, bahkan sunnahnya para salaful ummah.
para ulama salaf. Dijelaskan dalam sebuah riwayat, seorang ulama namanya Malik ibn Dinar rahimahullah ta'ala. Jadi Malik ibn Dinar ini, dia masuk ke kota Basrah. Ceritanya Malik ibn Dinar ini masuk ke kota Basrah. Maka dilihatnya ketika dia masuk ke salah satu masjid dari masjid-masjid Basrah, kok ramai di masjid itu, ramai sekali. Sampai karena tidak muat sampai keluar, saking ramainya orang-orang yang memenuhi masjid itu. Jadi Malik ibn Dinar melihat ada apa di sini. Rupanya mereka sedang sholat istisqa. Dan di Basrah rupanya sudah lama terjadi kekeringan. Mereka sholat istisqa itu tidak sebentar. Dimulai daripada sholat duhur, kemudian mereka melanjut lagi sholat istisqa, kemudian sampai asar berdoa terus, sampai maghrib berdoa terus, sampai isya berdoa terus. Pokoknya dari zuhur ke isya mereka tidak keluar dari masjid itu. Mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya turun hujan. Anehnya tidak ada tanda-tanda bahwa akan turun hujan. Sama sekali tidak ada tanda-tanda. Sampai mereka pulang pun tidak ada tanda-tanda turunnya hujan. Sampai kemudian Malik ibn Dinar heran karena orang sebanyak itu dihadiri oleh para ulama Basrah. Tapi kok tidak ada tanda-tanda Allah mengabulkan doa mereka. Sampai akhirnya setelah manusia pergi semuanya di malam itu, rupanya dia melihat ada seseorang yang sangat hitam legam masuk ke dalam masjid. Kemudian mengambil wudhu, kemudian sholat 2 rakaat. Kemudian menengadahkan kedua tangannya ke langit, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rupanya di balik doanya dia minta hujan. Setelah satu orang ini yang berdoa, tiba-tiba langit mendung dan terjadi hujan. Dari sini terpikir oleh Malik ibn Dinar rahimahullahu taala, semana orang sebanyak itu meminta kepada hujan tapi tidak dikabulkan. Ini ada orang hitam satu orang, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tiba-tiba dikabulkan doanya. Ada apa dan siapa orang ini? Nah, kemudian Malik ibn Dinar pun mengikuti orang ini sampai di mana. Rupanya dia masuk ke salah satu dari rumah dari gang-gang kota Basrah. Keesokan harinya dia penasaran, siapalah orang ini. Kemudian mengetuk pintunya. Rupanya yang dicari lain pula yang membuka. Yang membuka ini kulitnya hitam, kulitnya putih. Setelah ditanya rupanya dia tuannya. Oh, rupanya yang hitam itu adalah budaknya. Yang membuka ini adalah tuannya. Kemudian setelah lama berbincang-bincang, tiba-tiba Malik ibn Dinar menawarkan kepada tuannya, mau enggak engkau jual budakmu kepadaku, katanya. Tuannya enggak ngeh juga gitu. Kenapa sampai Malik ibn Dinar ini meminta-minta agar budaknya dijual kepadanya, terserah harga berapa saja. Pokoknya dia akan beli. Karena dia sudah melihat peristiwa yang luar biasa, berarti budak ini bukan budak biasa kan. Tapi tuannya mengatakan tidak. Budakku yang satu ini adalah yang taat kepadaku. Artinya kalau dia pagi sampai sore, maka dia betul-betul mentaati hakku. Hakku dipenuhi dia. Tapi kalau setelah maghrib sampai subuh, maka dia menyelesaikan hak dia dengan Rabb, dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya di malam hari dia berikan haknya kepada Allah, kemudian di siang hari dia berikan haknya kepada majikannya selaku tuannya. Jadi dia tidak menjualnya, karena jarang-jarang mendapatkan budak seperti ini kan. Tapi dengan didesak akhirnya Malik ibn Dinar mengakui bahwa dia adalah Malik ibn Dinar. Kagetlah karena orang kenal semua siapa Malik ibn Dinar, seorang alim besar dunia ya. Karena yang meminta seorang ulama akhirnya tidak jadi dibeli, tetapi malah diberikan cuma-cuma. Bawa saja katanya, kalau engkau yang minta ya. Masalahnya kemudian budak ini kemudian mengatakan kepada Malik ibn Dinar setelah diambil, kemudian ngobrol di tempatnya Malik ibn Dinar rahimahullahu ta'ala. Tiba-tiba sang budak ini mengatakan, kenapa engkau membeli? Sangkanya dia dijual. Kalau engkau ingin mencari kekuatan dari seorang budak, banyak yang lebih kuat daripada aku. Kenapa kau milih aku gitu maksudnya?
Karena rata-rata zaman dulu kalau membeli budak kan dipekerjakan. Ya, artinya kalau seandainya tujuan kamu membeli budak itu untuk diambil tenaganya, banyak loh budak-budak yang kuat-kuat yang kekar. Kenapa kau milih aku gitu Mas? Kemudian juga dia mengatakan kalau memang engkau menginginkan budak itu karena kecerdasannya, banyak yang lebih cerdas dariku, banyak yang lebih piawai dariku. Pokoknya merendah betul sang budak ini. Makin takjublah kemudian Malik ibn Dinar ini. Sampai akhirnya kemudian Malik ibn Dinar mengatakan bahwa aku membelimu ini karena aku ingin memperlihatkan kepada kawan-kawanku, kepada teman-temanku, bahwa masih ada orang yang dikatakan budak bukan orang merdeka, tetapi kalau dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mustajab doanya. Dari sini kita tahu bahwa Allah tidak pernah memandang fisik orang kan. Allah tidak pernah memandang harta orang. Tapi yang Allah pandang itu adalah hati dan amalannya. Seperti budak ini. Tapi karena budak ini kemudian merasa takut diketahui identitasnya atau apa, dia pun kemudian meminta kepada Malik ibn Dinar untuk wudu kemudian sholat 2 rakaat. Dalam sujudnya itulah dia minta agar Allah mencabut nyawanya. Maka sujud lama dikiranya mungkin dia lama kali, tetapi kelamaan dia tahu-tahu terguling sendiri. Maka Malik ibn Dinar gagal membawa budak ini karena dia meninggal di waktu sedang sujud. Ya. Walaupun kisah ini tentunya ya bukan hadis dan bukan kisah Quran, kan ini kan kisah para ulama ya. Dan ini disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Jauzi dalam kitabnya Safwatus Safwah dari Malik ibn Dinar tanpa sanad. Tetapi yang jelas bahwa di sini banyak faedah bahwa ulama salaf dulu juga mereka melihat banyak peristiwa-peristiwa ketika terjadi kekeringan, maka mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan salat istisqa dan meminta hujan ini siapa saja. Tidak mesti diwakilkan ke ustaz, diwakilkan ke kiai, ke tuan guru. Tidak, siapapun bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keikhlasannya. Nah, salah satunya kisah ini, walaupun seorang budak hitam, tapi justru pula dia yang dikabulkan, dan orang-orang Basrah sebanyak itu dengan dihadiri para ulama pun tidak dikabulkan doanya kan. Artinya kalau Allah berkehendak maka pasti terjadi. Kalau Allah tidak berkehendak maka tidak mungkin terjadi. Ya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Termasuk juga Imam Ibnu Qudamah di dalam kitabnya At-Tawwabin menceritakan tentang kisahnya Nabi Musa alaihi salatu wasallam. Ini pernah saya ceritakan juga kepada ibu-ibu. Bagaimana di zaman Nabi Musa terjadi paceklik hebat. Kemudian Nabi Musa membawa Bani Israel ke tanah lapang. Kemudian salat istisqa dan meminta hujan. Tapi kemudian tidak dikabulkan kan begitu. Alasannya Allah Subhanahu wa taala mengatakan karena di tengah-tengah Bani Israel itu ada orang yang bermaksiat selama 40 tahun. Kalau engkau ingin dikabulkan doamu maka keluarkan orang ini. Akhirnya Nabi Musa meminta kepada Allah untuk menyebutkan namanya, tapi Allah tidak mau. Itulah Allah Sittir, Maha menutup aib orang. Walaupun ada hamba-hambanya yang sudah bermaksiat puluhan tahun, tapi Allah Subhanahu wa taala tetap menutup aibnya supaya memberikan kesempatan bertobat. Akhirnya kemudian Nabi Musa hanya berteriak di tengah-tengah Bani Israel. Siapa di antara kalian yang bermaksiat selama 40 tahun dan belum bertobat, sebaiknya keluar dari sini. Maka tentu orang-orang yang kumpul di tanah lapang itu saling meliriklah satu dengan yang lainnya. Jangan-jangan kamu, jangan-jangan kamu. Ya, kan Nabi Musa tidak menyebut nama masalahnya. Ya. Tapi rupanya dari sekian puluh ribu Bani Israel ini yang hadir di tanah lapang adalah yang merasa. Kemudian dia menundukkan tangannya, menutup wajahnya dengan serban, kemudian mengatakan, "Ya Rabb, setelah 40 tahun kau tutup aibku, apakah kau akan bongkar aibku hari ini?" Katanya. Kalau begitu aku bertobat kepadamu. Ketika dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, tiba-tiba langit mendung. Mendung sak mendung-mendungnya, terjadi hujan lebat. Nabi Musa heran. Karena sebelumnya dia sudah berdialog dengan Allah, Allah tidak akan kabulkan sampai ia mengeluarkan orang itu. Tapi orang itu tidak keluar, kenapa? Kemudian sudah dikabulkan. Ada apa ini? Makanya Nabi Musa berdialog kembali dengan Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawab bahwa orang yang kumaksud sudah bertobat.
Maka Nabi Musa mengatakan, "Ya Rabb, siapa orang ini? Aku ingin mengetahui orangnya. Bagaimana hanya semata-mata tobatnya dia menjadikan engkau turunkan hujan, berarti orang ini luar biasa tobatnya." Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Musa, "Ya Musa, sebelum orang itu bertobat sudah kututup aibnya selama 40 tahun. Sekarang dia sudah bertobat, mau kubongkar aibnya?" Ya tidak mungkinlah, kata Allah. Ketika dia belum bertobat saja kututup aibnya, masa sudah bertobat kubongkar aibnya, kata Allah. Akhirnya kemudian Nabi Musa terdiam. Nah, dari sini memang kisah ini memang terjadi silang pendapat di antara ulama, dan juga apakah kisah ini betul atau tidak. Yang jelas kisah ini tidak benar ya. Ini kisah Bani Israel kan. Kalau benar ya kita tidak bisa membenarkan dan tidak mendustakan. Ya kalau memang tidak benar ya kita tidak perlu menggunakan kisah ini sebagai hujah ataupun dalil kan itu. Ya, kisah-kisah Israiliyat itu kan hanya pelezat kisah saja. Karena kita sudah punya Quran dan juga sunnah Nabi SAW. Apalagi dalam kisah ini masa seorang Musa sampai bersuudzon, ya berburu sangka kepada seseorang. Setelah dia bertobat dia masih ingin tahu juga mana orangnya dan begitu seterusnya kan. Nggak mungkin, itu bukan akhlak seorang Nabi. Tapi intinya bahwa di sini bahwa menunjukkan juga Nabi Musa juga istisqa kan itu. Berarti memang meminta hujan atau salat istisqa itu sunnahnya para nabi. Bahkan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala juga menyebutkan sebuah kisah. Ya, kata Imam Syafi'i, "Wa balagana an ba'dil a'immati annahu kana idza arada an yastasqiya amara an-nas fasamu thalathata ayyam mutatabi'atan wa taqarrabu ila Allah azza wa jalla bimastata'u min khairin thumma kharaja fil yaumir rabi fastasqa bihim." Kata Imam Syafi'i, disebutkan juga dari beberapa para ulama. Jadi para ulama di zaman salaf itu kalau terjadi kekeringan, kemudian mereka akan melakukan salat istisqa, maka para ulama akan menganjurkan kepada masyarakat yang akan terlibat dalam salat istisqa itu disuruh untuk banyak-banyak ibadah, banyak-banyak berpuasa. Jadi sebelum salat tuh mereka suruh puasa dulu, suruh salat malam dulu gitu ya, sampai 3 hari. Ya. Baru hari keempatnya keluar meminta hujan gitu maksudnya. Jadi mereka didahulukan dengan cara supaya orang-orang itu suruh tobat dulu, yang maksiat tobat, yang malas-malas ibadah gitu ya. Baru setelah hari keempatnya keluar meminta hujan. Ya supaya apa? Ya supaya orang-orang yang hadir di situ itu betul-betul orang-orang yang sudah bertobat, yang sudah dimukaddimahi dengan kebaikan, sehingga itu akan mudah dalam mengabulkan doa-doa orang yang minta hujan. Kata Imam Syafi'i rahimahullah taala seperti itu. Dan itu juga disebutkan oleh Al-Imam As-Sakhawi rahimahullahu taala. Baik. Adapun di antara faedah hadis istisqanya semut ini di zaman Nabi Sulaiman, dari sini kita tahu tentang kebaikan Allah kepada kita. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu karam, ya sangat baik kepada kita. Nah, di antara karamnya Allah, kebaikan Allah kepada kita, terkadang kita ini hendak meminta sesuatu, tapi sebelum meminta Allah sudah kabulkan. Ya, Allah itu saking baiknya dengan kita. Kita belum meminta, tapi sudah Allah kabulkan permintaan kita. Seperti Nabi Sulaiman ini kan belum meminta ini, ya, dan akan meminta. Maksudnya kan dalam perjalanan untuk meminta hujan. Di tengah jalan Nabi Sulaiman melihat semut kan, rupanya ada yang meminta selain manusia, yaitu semut-semut. Dan selepas itu terjadi hujan. Artinya permintaan kita ini belum diminta saja sudah dikabulkan. Dan itu bagian daripada karamnya Allah. Harus yakin bahwa setiap doa-doa kita pasti akan didengar dan dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla, cepat ataupun lambat. Karena di antara karamnya Allah, terkadang baru saja kita menghendaki sesuatu, belum berdoa, tahu-tahu sudah dikabulkan permintaan kita. Ini faedah yang pertama. Yang kedua, bahwa salat istisqa itu dilakukan di tanah lapang. Salat istisqa itu dilakukan di tanah lapang. Ya sama dengan salat Id lah, dilakukan di tanah lapang. Ya. Kemudian juga di antara faedah hadis ini tentang keajaiban makhluk-makhluk Allah selain manusia. Seperti contohnya di sini cerita semut.
Ya, keajaiban makhluk Allah seperti semut dan yang lainnya, bahwa mereka juga makhluk yang betul-betul bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka makhluk yang betul-betul bertasbih kepada dan berhajat dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka pun harus meminta hujan. Dan ini juga dalil bahwa semut juga melakukan istisqa. Ya, semut juga melakukan istisqa. Makanya ibu jangan mudah-mudah bunuh-bunuh semut. Ya. Karena dahulu di zaman Bani Israil ada seorang nabi yang digigit semut, marah dia. Akhirnya mencari kayu bakar, kemudian dibakar ujungnya, dicarinya tuh kampung semut itu, mau dibakar. Maka sebelum itu dilakukan, tiba-tiba malaikat datang atas utusan Allah dan mengatakan, wahai Nabi, apakah gara-gara satu semut yang menyakiti kamu, engkau akan membakar satu kampung semut yang bertasbih? Ya. Kalau engkau mau membunuh, bunuhlah yang menyakiti kamu saja, gitu maksudnya. Kita tidak boleh kemudian gara-gara satu semut api yang menggigit kita, sarang semut api, ibu pula semprot baygon, kemudian dibakar. Tidak boleh. Mereka kan nggak bersalah, yang bersalah kan cuma satu. Masa tersangkanya satu, akhirnya korbannya satu kampung kan? Ya cukuplah satu. Yang mungkin gigit kita, masalahnya gigit kita itu udah kabur Ustaz, masuk ke kampung semut. Susah pula kita nyarinya, itu yang kurang ajar satu. Makanya kita bunuh semua. Ya maafkan sajalah kan gitu. Jangan pula gara-gara satu dikejarnya sampai ke lubang gitu. Intinya bahwa di sini semut itu juga bertasbih kepada Allah. Kemudian juga surat istisqa kepada Allah. Dan caranya disebutkan di sini. Cara istisqanya semut apa? Terlentang. Ya, jadi badannya ke bawah, kakinya ke atas. Nah, itulah cara berdoanya semut. Jadi kalau ibu tengok semut terlentang, jangan-jangan lagi berdoa. Karena di sini kan terlentang posisi semutnya kan itu. Dan seolah-olah semut juga mengangkat tangannya ke langit, menunjukkan Allah itu ada di langit. Menunjukkan Allah itu ada di atas ketinggian. Allah itu fis sama. Buktinya semut saja menelantangkan badan mereka dan mengarahkan tangan mereka ke langit. Kalau Allah di mana-mana, tidak perlulah semut telentang-telentang. Biasa aja kan posisinya. Tapi karena semut juga tahu Allah di langit, makanya dia posisinya seperti itu. Seperti kita juga berdoa kan menengadahkan ke langit. Dan ini secara zahir memang semut seperti itu. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala yastahibbu du'a man da'ahu hatal hayawan. Jadi annallaha yastajibu du'a man da'ahu hatal hayawan. Allah pasti akan mengabulkan setiap doa walaupun yang berdoa itu adalah binatang. Jadi nggak perlu kemudian kita berpikir aku sudah berdoa lama-lama kok tidak pernah dikabulkan. Dikabulkan. Cuman dikabulkan itu ada yang sifatnya dijadikan celengan untuk di sorga supaya derajat kita diangkat kan itu ya. Ada yang dikabulkan itu ya mungkin secara cash habis berdoa minggu depan atau dikabulkan. Ada yang mungkin dikabulkan itu tidak sesuai dengan permintaan, tetapi kita dihindarkan dari mara bahaya. Macam-macam Allah mengabul. Atau sengaja ditunda pengabulannya karena ada sebuah hikmah. Sebab kalau dikabulkan maka nanti akan jadi masalah. Seperti orang sakit minta sembuh, kalau langsung dikabulkan dia sembuh, maksiat lagi kan ini. Nah, biarkan dia sakit dulu, dia supaya tobat. Kan ada hikmah Rabbani di situ ya. Atau orang miskin minta kaya, supaya dikabulkan kaya, akhirnya melampaui batas. Nah, itu makanya ada hikmah Rabbani. Kenapa ditangguhkan, tidak cepat disegerakan. Termasuk juga di sini bahwa doa tidak hanya cukup berdoa, tetapi ada itsbatul asbab. Ada penetapan sebab. Jadi doa itu akan berpengaruh kalau ada sebab. Ya, sebabnya dengan cara kita sholat kan itu. Dalam sholat itu kan ada doa. Dengan cara meminta ke tanah lapang, berangkat rame-rame ke tanah lapang untuk meminta, itu bagian daripada mengambil sebab. Dan dari sini juga termasuk ada mukjizat Nabi Sulaiman, dia memahami ucapan semut. Bahkan Quran menyebutkan fatabassama dhahika min qauliha. Sulaiman sampai tersenyum karena melihat perkataan semut yang ketika itu mengatakan masuklah ke rumah-rumah kalian karena Sulaiman akan datang dengan pasukannya takut menginjak kalian sementara mereka tidak berasa.
Kemudian juga bahwa manusia apabila mereka keluar untuk istisqa, ya, kemudian terjadi mereka meminta hujan tetapi tidak dikabulkan, maka tidak boleh berputus asa. Jadi harus terus meminta dan meminta. Ya. Ini juga diantara faedah hadis ini dan hadis yang terakhir ya di sini. Kita baca juga Anasin anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam istasqa fa asyara bi dhahri kaffaihi ila sama. Di sini dari Anas bin Malik radhiyallahu an bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memohon hujan lalu beliau memberi isyarat dengan punggung kedua telapak tangannya mengarahkan ke langit. Ya. Ada yang mengatakan bahwa hadis ini di antara faedahnya disyariatkan juga mengangkat tangan. Ya, dalam hadis ini juga disyariatkan mengangkat tangan bibutuniha wa yaj'alu dhuhuraha kaffaihi ilal ardi. Jadi mengangkat kedua tangan dengan begini. Jadi ya orang berdoa kan seperti ini. Jadi dalamnya tangan ke atas, punggungnya ke bawah bumi. Ya gitu maksudnya. Cara berdoa bukan seperti ini, tapi seperti ini. Karena kita bisa melihat ada beberapa orang yang berdoa kalau bala begini, ya kalau baik begini. Ini adalah syariatnya. Bala ataupun tidak bala tetap begini doa itu. Ya, karena saya pernah juga melihat ketika di masjid mana ya di Batam ini, dia nambah imam itu dari kunut subuh. Jadi bukan hanya Allahumma hadini fiman hadai, tidak, tapi panjang sekali itu. Ada tambahannya. Per kunut subuh kok bisa panjang kayak gitu? Nah, rupanya ada tambahan di dalam kunut subuh itu, di akhirnya doa tolak bala. Jadi awalnya begini jamaah itu jadi begini. Ya, hampir semua jamaah saya lihat tuh. Nah, ini kan karena tidak melihat hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa doa itu mau meminta kebaikan ataupun mencegah dari keburukan tetap posisinya seperti ini, bukan seperti ini. Ya. Wallahu alam, ini berarti dengan berakhirnya hadis Anas selesailah bab salat istisqa dan kita masuk nanti pada bab yang lainnya. Baik, sampai di sini kita buat tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, Ana pernah mendengar tentang keberkahan hari hujan, air hujan itu. Apakah air hujan itu bisa dijadikan wasilah untuk orang yang terkena sihir, Ustaz? Ya, alhamdulillah. Bicara tentang hujan, apakah bisa dijadikan obat? Ini memang menjadi polemik para ulama. Bagi yang mengatakan bahwa air hujan itu dijadikan obat karena memang air hujan itu berkah. Ya, makanya Nabi SAW apabila turun hujan maka dia akan memberikan sebagian badannya supaya tersirami. Kemudian dia mengatakan karena Allah baru saja menurunkan rahmatnya. Sehingga dari hadis ini bahkan ada sebagian sahabat yang sampai mengeluarkan tempat tidurnya supaya terkena hujan. Baju-bajunya dikeluarkan. Kalau ibu terbalik kan, kalau ada hujan semua diambil kan itu. Wah, hujan sibuk. Kalau dulu malah terbalik ya, keluarkan supaya terkena hujan. Maksudnya supaya terkena berkah gitu ya. Jadi dari sini kita tahu bahwa hujan itu memang oleh Nabi dianggap berkah. Lah karena keumuman keberkahan air hujan itu, sehingga oleh sebagian para ulama berfatwa boleh dijadikan obat. Air hujan itu bisa dijadikan obat. Tapi sebagian ulama mengatakan bahwa air hujan itu zatnya bukan obat. Zatnya air hujan ya sama dengan air-air yang lain, tetapi karena dia turun dari langit dan membawa rahmat. Dengan turunnya hujan kan membawa rahmat tuh, membawa berkah.
Nah, itulah karena hujan itu membawa rahmat dan berkah sehingga menjadikan obat. Tetapi walaupun demikian, tidak boleh diyakini bahwa air hujan itu yang menyembuhkan penyakit, yang menyembuhkan sihir dan yang lainnya. Harus tetap mengatakan bahwa semua datang dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa air hujan itu bagian daripada akhdhu bil asbab, mencari sebab kesembuhan saja. Sama dengan meminum madu, meminum minyak zaitun, minum air hujan pun sama seperti ini. Ya. Wallahu a'lam. Jadi dalil yang sah yang jelas sih tidak ada. Jadi orang-orang yang menjadikan air hujan obat itu mengambil dalil umum tentang keberkahannya. Wallahu a'lam. Satu lagi Ustaz, tentang tadi kisah Nabi ketika di zaman Nabi Musa alaihissalam, itu ada dari kaumnya itu yang melakukan dosa dan maksiat. Yang jadi pertanyaan adalah, apakah ketika orang itu sedang bertobat, kemudian dia memang bertobat dengan dosanya, dan mungkin manusia atau kaum muslimin itu melihat tobatan yang dia lakukan, tapi suatu saat beberapa tahun kemudian itu beliau ini melakukan lagi dengan dosa yang sama atau dosa yang berbeda. Apakah ini menunjukkan bahwa tobatnya yang pertama itu tidak Allah terima hingga ia terjatuh kepada dosa yang berikutnya? Iya, alhamdulillah. Bukan sebuah syarat orang bertobat itu tidak mengulangi, itu bukan syarat. Karena manusia itu pasti terjerumus kepada dosa. Ya, kalau syarat tobat sama sekali tidak boleh mengulangi, itu malaikat namanya. Ya, kalau malaikat ya, kalau manusia tidak bisa. Dia tobat dari dosa A, mungkin terjerumus kepada dosa B. Atau dia tobat dari dosa B terjerumus kepada dosa C. Jadi bukan syarat orang bertobat tidak boleh melakukan dosa. Justru dengan adanya tobat itu karena dia melakukan dosa. Ya, kalau dia tidak melakukan dosa, macam mana dia mau tobat? Dan Allah suka dengan orang yang bertobat kan? Allah kan suka dengan orang bertobat. Lalu kalau nggak ada yang bertobat, macam mana dia akan bertobat? Kalau orang tidak bermaksiat, macam mana dia akan tobat? Bermaksiat dulu baru bertobat. Cuman maksiat di sini bukan ada unsur kesengajaan karena terkalahkan hawa nafsu. Karena kita manusia punya hawa nafsu, terkalahkan dengan hawa nafsunya. Tetapi setiap kita terkena hawa nafsunya, umpamanya kita ini pengen berzina, akhirnya berzina. Setelah berzina langsung bertobat, jadi terima tobatnya. Ya, kemudian besoknya lagi, tahu-tahu berzina lagi. Ya, kemudian tobat lagi, ya tetap diterima. Begitulah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kelapangan kepada hamba-hambanya. Jadi bukan syarat tobat itu harus tidak boleh mengulang baru diterima. Cuman di antara syarat tobat, dia berjanji dalam hatinya untuk tidak mengulang. Tapi kalau dia mengulang karena kekalahan hawa nafsunya, bukan berarti kemudian tobat sebelumnya tidak diterima, enggak, tetap diterima. Karena tabiat manusia itu pasti terjerumus kepada dosa kan. Entah dosa mata, dosa telinga, karena tiap hari pasti berbuat dosa manusia. Enggak ada manusia yang tidak berbuat dosa. Dalam satu hari saja manusia tidak berbuat dosa itu mustahil. Karena dosa itu bisa bersumber dari mata, dari telinga, dari hati, dari tangan, dari macam-macam kan. Bukan dari perbuatan saja, dari macam-macam dosa itu bisa timbul. Makanya kalau seandainya Allah takdirkan orang itu sudah bertobat dari judi, sudah tobat, tahu-tahu tahun depannya kerayu lagi, judi lagi. Ya. Kalau yang tahun kemarin judi offline, sekarang jadi online. Jadi mamanya meningkat gitu. Ya tobat dulu ya diterima. Kalau berbuat maksiat lagi, tobat lagi, insya Allah diterima. Dan seperti itulah. Karena kita ini memiliki Rabb yang maha memberikan ampunan kepada hamba-hambanya. Tawab itu dari siagul mubalaghah. Hanya kapan pun kita melakukan dosa dan kapan pun kita bertobat, pasti Allah akan terima tobatnya. Wallahu a'lam. Iya, sampai di sini. Mudah-mudahan manfaatnya. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.